Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, kedaulatan hukum laut Indonesia kembali menjadi sorotan penting. 68 tahun setelah dicetuskannya deklarasi Juanda, diskusi mengenai penegasan wilayah laut terus dilakukan. Salah satunya lewat seminar nasional yang digelar Universitas Hang Tuah, Surabaya. Seminar nasional ini mengusung tema meneguhkan kedaulatan hukum laut Indonesia, refleksi 68 tahun deklarasi Juanda. Acara yang berlangsung di Geraha Samudra Ganesha, Universitas Hang Tuah Surabaya ini mempertemukan akademisi dan praktisi hukum laut. Diskusi panel menghadirkan 3 narasumber yang mengupas deklarasi Juanda dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek pertahanan, hukum internasional, hingga potensi ekonomi kelautan. Ketiganya menekankan bahwa deklarasi Juanda adalah fondasi tak tergoyahkan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Deklarasi yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 ini mengubah peta dan nasib bangsa secara fundamental. Sebelum deklarasi, Indonesia mengacu pada Ordonansi tahun 1939, laut teritorial Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Ini membuat laut antar pulau dianggap laut bebas. Wilayah kita terpecah-pecah. Setelah deklarasi, seluruh laut di antara pulau-pulau diakui sebagai satu kesatuan wilayah NKRI. Ini secara otomatis melipat gandakan luas wilayah laut Indonesia hingga 2,5 kali lipat. Dari semula sekitar 2 juta kilometer persegi menjadi lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dampaknya terasa hingga kini. Pertama, deklarasi Juanda menjadi landasan hukum yang diterima dunia melalui UNCLOS 1982. Ini menegaskan kedaulatan penuh Indonesia. Kedua, penguasaan laut membuka potensi ekonomi yang tak terbatas, mulai dari sektor perikanan, energi kelautan, hingga pariwisata bahari. Potensi ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ketiga, memperkuat rasa persatuan. Laut yang tadinya berpisah, kini menjadi penghubung antar suku dan budaya. Jadi deklarasi Juanda kita beruntung punya pahlawan nasional Juanda, di mana beliau menjadi inspirasi bagi kedepannya Indonesia menjadi sebuah negara maritim besar. Jadi kita katakan tadi di dalam paparan saya sampaikan bahwa dengan deklarasi Juanda ini tadi, dan saya sangat mengapresiasi langkah cerdas dari Rektor UHT. Deklarasi Juanda itu final. Kemudian bagaimana jika kita merefleksikan deklarasi Juanda dari sisi mana? Dari sisi hukum, dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi. Dan kalau kita lihat di era saat ini, bagaimana deklarasi Juanda itu juga telah menjadi dasar salah satu adalah bagi pemerintah dalam menyusun atas kita. Depannya kita diharapkan konsisten menerapkan ya, kalau bicara UNCLOS banyak aspek ya, tidak hanya algi saja, ini sebagian kecil dari keempat tentang kita. Jadi kedepannya banyak sekali seperti saya katakan tadi bahwa ada 3 kondisi implementing lagi UNCLOS yang sudah ada implementing part 11 tahun 2004, terus BBNJ UNSA atau United Nations Stop Movement, lalu yang terbaru adalah BBNJ. Jadi Indonesia sudah harus kejar-kejaran dengan perkembangan yang luar biasa. Tidak lagi tentang hak lintas saja, tetapi sudah lebih ke area nasional. Kita harus mengambil bagian bagaimana kita mengusulkan atau memimpin Indonesia untuk mendapatkan pengakuan. Pengaruh deklarasi Juanda menunjukkan betapa pentingnya peran hukum dalam menjaga keutuhan negara. Semangat maritim inilah yang harus terus diperkuat untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.